Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan menceritakan satu kisah menyedihkan dari Costa Rica tentang seorang dokter cantik yang berdedikasi tetapi nyawanya berakhir di tangan orang tak bertanggung jawab. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maria Luisa Sedeno lahir pada tanggal 29 Mei 1977 di San Carlos, sebuah kota kecil yang terletak di barat laut ibu kota Costa Rica. Kelahirannya membawa kebahagiaan bagi keluarganya dan dia sangat dimanja. Maria tumbuh menjadi sosok yang perhatian dengan orang lain dan suka membantu siapa saja. Dan dia memilih untuk menjadi seorang dokter agar bisa merawat orang melalui pengobatan. Orang-orang terdekatnya menggambarkan Maria sebagai sosok yang ceria, bertanggung jawab, menyukai alam dan juga pecinta binatang. Meskipun dia sangat dekat dengan keluarganya, Maria memutuskan untuk memulai kehidupan dewasanya di kota lain. Dia pindah ke ibu kota, ke San Jose di mana dia belajar kedokteran dan mengambil spesialisasi sebagai ahli anestesi. Dan begitulah cara dia menjadi orang pertama dari keluarganya yang memiliki pendidikan tinggi. Dan di antara koleganya, Maria sangat diakui atas tanggung jawab dan dedikasinya dalam merawat pasien. Karakternya itu yang membuatnya menjadi dokter terkenal dengan reputasi yang sangat baik. Hal ini membuatnya menduduki posisi kepala ahli anestesi dan layanan pemulihan di salah satu rumah sakit terbaik di negara Costa Rica. Maria memiliki banyak teman di mana dia senang bepergian bersama. Menjelajahi lokasi dan budaya baru adalah salah satu kegiatan favoritnya. Maria tidak akan melewatkan kesempatan untuk bisa bepergian selama bisa mengambil libur dari pekerjaannya. Di tahun 2019, Maria menjalani hubungan romansa dengan seorang pria bernama Bernal Gonzalez, yaitu seorang dokter ortopedi yang dia kenal sejak sama-sama belajar di universitas. Namun hubungan itu hanya berjalan hingga bulan Februari 2020, namun setelah putus mereka tetap meneruskan hubungan pertemanan. Selama pandemi COVID-19, pekerjaan Maria di rumah sakit sangatlah banyak. Sementara itu dia juga tidak mengunjungi keluarganya sesering dulu, namun tetap berkomunikasi setiap hari. Dan 1 bulan sekali dia mengunjungi orang tuanya untuk memeriksa kesehatan mereka. Dan setiap kali Maria berkunjung, keluarganya akan meninggalkan aktivitas mereka untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan Maria. Di awal bulan Juli, keluarga Sedeno makan siang bersama di mana Maria memberitahu keluarganya tentang perjalanan singkat yang akan dia lakukan di pertengahan bulan. Saat itu intensitas pekerjaan dan penyebaran virus COVID telah menurun sehingga Maria berpikir kalau itu adalah waktu yang tepat untuk dia pergi berlibur. Maria berencana akan menginap di sebuah hotel mewah di kota Quepos, sekitar 3 jam perjalanan dari tempat tinggalnya di San Jose. Maria sudah melakukan riset di internet tentang hotel itu dan dia diizinkan untuk membawa anjing peliharaannya. Hotel itu dipilih Maria karena menjadi satu-satunya hotel yang memperbolehkan untuk membawa binatang peliharaan untuk menginap. Hotel La Mansion Inn, sebuah butik hotel yang dikelilingi pemandangan pantai yang spektakuler. Dan Maria tiba di hotel itu pada tanggal 18 Juli dan menghabiskan akhir pekannya santai dengan minum-minuman dan membaca buku kesukaannya. Maria memberi kabar ke keluarganya kalau dia merasa sangat bahagia dan juga santai di hotel itu. Tetapi juga memberitahu kalau tamu di hotel sangatlah sepi, hanya ada dia dan 2 orang wanita lainnya. Di malam terakhir, Maria memesan sebotol anggur untuk dia nikmati sendiri di kamar tidurnya. Dia juga memberitahu karyawan hotel kalau dia akan pulang setelah sarapan
karena ada jadwal operasi. Maria secara spesifik meminta agar disiapkan sarapan di pukul 8 pagi. Keesokan paginya ketika sarapan sudah siap, para pekerja hotel menunggu Maria datang, tetapi dia tidak pernah muncul. Jam berlalu dan hari sudah menjadi siang, tetapi Maria masih belum keluar dari kamarnya. Pekerja di resepsionis menelpon kamar Maria untuk mengingatkannya, tetapi juga tidak ada jawaban. Keadaan semakin mencemaskan, sehingga akhirnya petugas kebersihan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Maria. Dari luar pintu kamar, terdengar suara gonggongan anjing Maria yang seakan-akan memberitahu ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Dan saat masuk ke dalam, dia menemukan pemandangan yang mengerikan, di mana Maria telah dihabisi nyawanya di kamar hotelnya sendiri. Tubuh tak bernyawa ditutupi dengan spray dan dia terbaring di lantai kamar hotel yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan telah terjadi. Di sekelilingnya, barang-barangnya berserakan dalam kekacauan yang menunjukkan adanya pertarungan yang terjadi di dalam kamar. Karyawan hotel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan reaksi pertamanya adalah berteriak dan berlari melewati koridor hotel memberitahu rekan kerjanya tentang apa yang telah terjadi. Polisi yang dipanggil segera tiba di tempat kejadian yang memulai penyelidikan ekstensif. Mereka memperhatikan bahwa kuku Maria semuanya dalam keadaan patah yang memberi mereka indikasi bahwa Maria telah berusaha sekuat tenaga untuk membela diri untuk melawan penyerangnya. Polisi lalu memeriksa CCTV lorong hotel, namun yang aneh rekaman di pagi itu tidak tersimpan atau dihapus. Dan dalam pemeriksaan di kamar juga tidak ditemukan adanya tanda masuk paksa dan barang berharga Maria tidak ada yang hilang. Polisi pun langsung mengesampingkan motif perampokan. Polisi mulai mencari saksi yang dapat memberikan informasi yang relevan tentang apa yang terjadi di antara dini hari tanggal 20 Juli sampai siang hari tanggal 20 Juli. Saat itu hotel hanya diisi oleh 7 orang selain 2 orang tamu lainnya, yaitu 2 wanita yang sedang berlibur bersama. Orang lain yang tidur di hotel itu adalah Harry Bodaan yang adalah pemilik hotel, lalu Teodoro Herrera yang adalah seorang penari telanjang dan Luis Carlos Miranda yang menjadi administrator hotel. Teodoro sebenarnya bukan pekerja hotel, namun entah bagaimana dia bisa diizinkan untuk tinggal di hotel oleh pemiliknya secara gratis. Saat polisi menanyai Harry kenapa dia mengizinkan hal itu, Harry menjawab kalau Teodoro dulunya pernah bekerja untuk dia, namun tak menyebutkan secara spesifik apa pekerjaannya. Polisi lalu mendatangi kamar Teodoro dan begitu melihatnya, polisi langsung melihat ke arah lengan dan punggungnya yang dipenuhi oleh luka goresan dan memar. Dan Teodoro tidak bisa menjelaskan apa penyebab dari luka itu. Tanpa membuang banyak waktu, Teodoro langsung dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Dan dia langsung ditangkap keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 2020. Hasil forensik menunjukkan Maria mengalami pukulan di bagian kepala, tubuhnya dipenuhi memar, dan alat kelaminnya menunjukkan bukti bahwa dia telah menjadi korban pelecehan. Di beberapa bagian tubuhnya juga memiliki bekas gigitan, dan penyebab kematiannya ditentukan karena adanya trauma pada lehernya yang berarti penyerangnya telah melakukan kekerasan yang ekstrim terhadapnya. Maria dipastikan meninggal dunia di antara pukul 5 dini hari hingga pukul setengah 1 siang. Analisis yang dilakukan meneliti bahwa di dalam tubuh korban terdapat sisa-sisa cairan tubuh yang cocok dengan DNA-nya Teodoro. Namun ketika bekas gigitan dianalisis, ditemukan kalau gigitan di pipi dan lengannya berbeda dengan gigitan di bagian payudara kiri. Ahli forensik memerintahkan untuk dilakukan tes DNA dari luka tersebut. Dan hasilnya sungguhlah aneh, di mana DNA yang dihasilkan adalah DNA dari Maria sendiri. Polisi memperkirakan kalau tubuh Maria sudah dimanipulasi untuk menutupi kebenarannya. Ketika kasus ini diliput oleh media, penduduk Kosta Rika tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Dan mereka menuntut agar kebenaran terungkap tentang siapa saja pelaku yang terlibat.
Dan hasilnya satu orang ditambahkan dalam daftar tersangka, yaitu Luis Carlos Miranda yang ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020. Polisi terus melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pada tanggal 29 Juli, mereka mengumumkan sudah mengumpulkan semua bukti yang bisa didapatkan di lokasi kejadian. Selain DNA, sidik jari, mereka juga menemukan adanya jejak sepatu dari darah. Dan untuk memecahkan misteri bekas gigitan di tubuh Maria, polisi harus meminta bantuan seorang ahli odontologi forensik yang memerintahkan pembuatan gips gigi. Dan didapatkan satu tersangka lagi yang adalah pemilik hotel Harry Bodaan, dan dia ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020. Teodoro dan Luis tetap berada dalam tahanan, sedangkan Harry berada dalam tahanan rumah. Karena menurut pengacaranya, Harry mempunyai masalah kesehatan dan usianya sudah memasuki usia lansia. Paspor Harry disita sehingga dia tidak bisa meninggalkan Costa Rica. Dan setelah 2 tahun dalam penahanan preventif, pada tanggal 13 September 2022 persidangan dimulai. Ditampilkan bukti kuat di persidangan yang menunjukkan kesalahan Teodoro. Dari DNA yang dia tinggalkan di tubuh Maria, juga jejak genetik dirinya di bawah kuku Maria. Juga ditemukan adanya luka goresan di bagian tangan dan punggungnya. Sedangkan bukti kuat untuk Luis adalah giginya yang identik dengan gigitan di area pipi Maria. Dan juga cedera yang menyebabkan kematian Maria disebabkan oleh teknik yang dikenal sebagai kunci dalam seni bela diri yang menjadi keahlian dari Luis. Teori dari jaksa penuntut umum adalah ketiga pria tersebut bertindak bersama-sama melecehkan dan membunuh Maria. Karena dari bukti yang didapatkan dari tubuh Maria menunjukkan kalau hal ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Keluarga Maria menuntut hukuman lebih dari 255 tahun untuk ketiga terdakwa dan juga menuntut kompensasi untuk kerugian moral dan materi yang mereka derita. Setelah banyak penangguhan dan penundaan, persidangan berakhir pada tanggal 21 April 2023. Dan hasil persidangan menyatakan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas kejahatan adalah Teodoro Herrera. Pria yang berasal dari Nicaragua dijatuhi hukuman 32 tahun penjara atas pembunuhan dan 18 tahun untuk pelecehan seksual. Secara total, Teodoro harus menghabiskan 50 tahun di dalam penjara. Selain vonis pidana, hakim dalam gugatan perdata untuk kompensasi, Teodoro dan pihak hotel diharuskan untuk membayar ganti rugi materi sebesar 795 juta kolon, untuk membayar ganti rugi moral sebesar 80 juta kolon, dan untuk ganti rugi moral untuk orang tua korban sebesar 53 juta kolon. Dalam kasus ini, hakim membuat beberapa klarifikasi, dan diantaranya menjelaskan bahwa bukti gigi tidak dapat dipertimbangkan, sehingga Harry dan Luis dibebaskan dari dugaan partisipasi karena kurangnya bukti fisik yang kuat yang bisa menghubungkan mereka dalam pembunuhan Maria. Keputusan akhir yang dibuat oleh para hakim yang bertanggung jawab atas persidangan meninggalkan rasa pahit tidak hanya untuk keluarga Maria, tetapi juga untuk penduduk Costa Rica yang mengikuti kasus ini dari awal. Beberapa detail bukti yang ditemukan di dalam ruangan dan di tubuh Maria, fotonya tidak dirilis atas permintaan keluarga untuk melindungi Maria. Namun dari permintaan itu, malah menunjukkan besarnya kekerasan yang diterima Maria di hari itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!